teman-teman bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pimpinan Quraisy, orang yang sangat kufur kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, dua orang ini bersahabat dari sebelum Islam. Setelah datang Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam, tapi persahabatan masih berjalan. Waktu seluruh muslimin sudah diusir dari Mekah, tidak ada lagi tertinggal umat Islam pada saat itu, kecuali orang-orang yang baru mau masuk Islam. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mengadakan perjalanan perniagaan, kemudian melewati Mekah. Di pinggir gerbang Mekah, dia mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf di dalam, "Hai Umayyah, saya kebetulan lewat Mekah dan saya ingin menjadi tamu untuk di rumahmu. Apa kau menerimaku? Kau berikan jaminan?" Kata Umayyah, "Tentu saja." Dikirimlah surat, dikirimlah beberapa pasukannya. Umayyah ini punya 300 personel perang yang sering dipakai oleh Quraisy. Dia pimpinan. Setelah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Mekah. Kalau Abu Jahal itu adalah rajanya Mekah, maka Umayyah ini kayak wakil gitu. Yang terjadi teman-teman sekalian, disambutlah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian masuk Mekah. Tidak ada yang berani ganggu karena ini tokoh Mekah yang menjaminnya. Pada saat tiba di rumah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara ada orang-orang kamu. Orang tawaf telanjang, orang bersiul, orang tepuk tangan, tawaf kemusyrikan. Saya ingin tahu tidak ada orang. Kata Umayyah, baiklah, nanti kalau malam hari sudah kosong saya akan panggil kamu. Umayyah pergilah, duduk sama teman-teman di Darun Nadwa. Setelah kosong Mekah, Ka'bah, saya masukkan Ka'bah adalah, kalau kayak sekarang habis Isya, sudah kosong kalau di zaman dulu. Sekarang kan 24 jam, Masya Allah orang tawaf. Zaman dulu tidak. Maka yang terjadi setelah kosong, Umayyah pulang ke rumah, panggil Sa'ad. Hai Sa'ad, kau sudah kosong Ka'bah, mau tawaf saya temani. Begitu masuk di lingkaran tawaf, baru mau tawaf, tiba-tiba Abu Jahal datang. Tahu Abu Jahal ya? Fir'aunnya umat ini. Nabi SAW mengatakan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ini teman-teman julukannya dia di Mekah Abu Hakam. Abul Hakam. Hakam itu maksudnya bijaksana. Cerdas sekali orangnya. Sampai diangkat menjadi raja. Tapi kenapa Nabi kasih julukan Abu Jahal? Ini orang super goblok. Ya. Kenapa dikasih julukan seperti itu? Ada kisahnya. Abu Jahal ini setiap hari dia sama Abu Sufyan, sama satu lagi temannya, 3 orang ini selalu dengar Al-Quran di rumah Nabi diam-diam kalau malam hari. Mereka pas sudah tiba waktu subuh, mereka pulang, ketemu 3 orang ini. Lalu saling bertanya, kenapa? Ngapain kau di sini? Habis dengar ayatnya, ayat Quran yang dibaca Muhammad. Semua ngaku sama. Janjian, besok jangan diulangi lagi ya. Kalau orang-orang Mekah tahu, nanti mereka akan masuk Islam nih. Sepakat. Besok malam 3-3-nya ulangi lagi. Karena berpikir temannya tidak akan kembali. Saking penasarannya dengan Al-Quran. Subuh ketemu lagi, janjian lagi, nggak ulangi. Hari ketiga terulang hal yang sama. Waktu sudah hari ketiga, maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh kita ini bukan anak kecil. Ini kepala suku semua. Nggak mungkin kita datang mendengar kecuali sesuatu. Lalu dia tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu hai Abu Sufyan? Dia bilang yang Muhammad baca, semuanya memiliki makna dan hikmah. Ada yang saya ngerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi kayaknya benar. Orang ini bilang juga, ya saya juga berkeyakinan begitu. Ayo kita tanya Abu Hakam. Abu Jahal waktu itu kebetulan pimpinan Mekah. Didatangilah. Begitu datang ke rumahnya, mereka tanya, wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil, pimpinan suku. 3 hari betul-betul kita janjian. Aib bagi orang-orang suku Quraisy waktu itu kalau janji kemudian ingkari janji. Kita sudah ingkari 3 hari. Semua itu karena kita penasaran dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang agamanya? Kata Abu Jahal kalimat yang luar biasa. Dia tundukkan kepala, lalu dia angkat kepala, lalu dia mengatakan apa? Saya tahu apa yang diucapkan oleh Muhammad benar. Benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, kalau kau beriman, kami semua beriman. Apa kata Abu Jahal? Ini teman-teman bahaya sekali. Fanatisme terhadap suku, terhadap harta, jabatan, bisa menggelapkan matanya orang. Itulah terjadi pada Abu Jahal. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya dari dulu sukunya Muhammad dengan sukuku bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, kami juga memberikan makan dan minum jemaah haji. Kalau sukunya membela Mekah, sukuku juga membela Mekah. Sehari mereka, sehari kami. Maksudnya sama-sama bersaing nih. Sekarang di sukunya Muhammad keluar nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau saya beriman pada Muhammad berarti sukuku kalah. Demi Allah saya tidak mau beriman selamanya.
Maka gara-gara kejadian itu kata Nabi SAW, gelarkan dia Abu Jahal. Dan dia pimpinan dan dia Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka ini Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal teman-teman, Abu Jahal pada saat itu menemui Sa'ad bin Mu'adz. Kita kembali ke kisah kita dengan Umayyah bin Khalaf yang baru mau tawaf. Abu Jahal lalu tanya, waktu itu dia Raja Mekah, wahai Umayyah, siapa di sebelahmu ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Madinah. Abu Jahal waktu dengar langsung dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah, sementara kau tahu permusuhan kami dengan muslimin. Demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah selamat. Sa'ad bin Mu'adz adalah kepala suku, terkenal pemberani. Dan beliau mati syahid pada saat terjadi perang Ahzab. Dan beliau lah yang mengambil keputusan 700 pasukan perangnya Quraidah dibunuh semuanya. Pemberani yang luar biasa Sa'ad. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuhku karena aku akan melawan. Kau mati atau aku mati. Kalaupun kau berhasil membunuhku, maka sukuku tidak akan membiarkanmu. Sukunya namanya Aus di Madinah. Karena Ansar dulu ada Aus dan Khazraj. Suku Aus. Sukuku Aus tidak akan membiarkanmu. Maka kata Abu Jahal, enggak masalah. Pokoknya saya tidak akan peduli. Saya tidak akan membiarkan kau keluar. Umayyah bin Khalaf bingung. Di depannya ada Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya tapi muslim. Di sebelahnya juga ada sahabatnya Abu Jahal, tapi kafir. Tiba-tiba dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya condong kepada Abu Jahal. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami. Sa'ad merasa tersinggung, bukannya dibela, dilindungi, malah dijatuhkan. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang hubungan kita putus, gak ada lagi persahabatan. Dan perlu kamu tahu, ini saksi bahasan, perlu kamu tahu, Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Ini informasinya. Jadi Umayyah bin Khalaf masih hidup, Nabi sudah bilang, wahai muslimin, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf nanti. Umayyah bin Khalaf, teman-teman sekalian, mendengar informasi ini kepalanya orang-orang kafir di Mekah ya. Kaget, dia pucat. Dalam riwayat ini dikatakan kemudian dia berkata, dia tidak bilang, Muhammad bohong, itu enggak benar, enggak. Dia langsung bilang, demi Allah Muhammad enggak pernah dusta. Apakah diberitakan kepadamu di mana kalian akan membunuhku, di mana umat Islam akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi berita pasti kami akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf dalam kondisi bingung pada saat itu, berkecamuk di pikirannya dia akan terbunuh. Dia meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu sahabat yang nanti masuk Islam menceritakan yang melihat kejadian tersebut. Lalu dia pulang. Di tengah jalan dia mengulang-ulangi kalimat, demi Allah Muhammad gak pernah dusta, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Sampai tiba di rumahnya. Lalu dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apa kau tahu apa yang Sa'ad bin Mu'adz katakan tentang aku? Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, kalau Muhammad memberitahukan sahabat-sahabatnya, mereka akan membunuhku. Apa kata istrinya? Umayyah, ini kufur, benci dengan Islam. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kepadamu di mana kau akan dibunuh? Kata Umayyah, saya sudah tanya saat menjawab seperti apa yang saya berikan kepadamu sekarang jawaban. Kalau Muhammad tidak memberitakan, ini riwayatnya seperti itu ya. Tentu kita setiap membaca nama Nabi SAW, kita membacakan salawat kepada beliau. Tapi ini perkataan Umayyah bin Khalaf. Tapi saya janji kepadamu, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Ringkas cerita, 3 bulan setelah kejadian tersebut, teman-teman sekalian, terjadilah kasus perang Badr. Tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Sebabnya adalah seluruh harta muslimin yang hijrah ke Madinah, seperti Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar, Umar, banyak sahabat yang punya harta di Mekah, itu dirampas sama orang Quraisy karena mereka hijrah dengan pakaian di badan, rumahnya, dagangannya, semua tidak dibawa, diambil oleh Quraisy. Dan yang memperebutkan itu adalah kepala-kepala suku Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan. 3 orang ini memperebutkan harta itu, gitu kan? Ringkas cerita teman-teman sekalian, harta-harta muslimin ini diambil lalu dibawa ke negeri Syam, dijadikan sebagai duit, beli dagangan, kemudian dijadikan sebagai harta mereka bertiga. Waktu kafilah itu lewat dari negeri Syam menuju ke Mekah, melewati Madinah, Nabi SAW dengar, Nabi kumpulin orang-orang muhajirin dari Mekah dan orang Ansar, boleh siapa saja ikut. Silakan, kita akan menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil haknya muslimin. Maka keluarlah bersama Nabi SAW 313 orang, 314 bersama Nabi SAW. Sampai tiba di wilayah Badr. Ada sebuah gunung yang besar,
Sisi yang lebih dekat Madinah namanya udwatid dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, idh antum bil udwatid dunia. Ingatlah ketika kalian wahai pasukan muslimin berada di udwatid dunia, sisi gunung yang lebih dekat kepada Madinah. Dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan waktu dengar ternyata Nabi SAW keluar dari Madinah, mengirim surat ke Mekah kepada Abu Jahal, cepat kirim pasukan ke kita karena Muhammad sudah keluar dengan pasukannya. Keluar 1000 orang pasukan pada saat itu. Awalnya cuma 700 orang saja. Nanti akan saya kembali ke kisah itu. Tapi yang jelas ringkasnya, pasukan Quraisy berada di sisi gunung yang lain namanya Udwatil Quswa. Dalam Al-Quran